bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan. Gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu. Viral dramatisnya Loli dijemput paksa oleh ibunya, histeris hingga digotong jadi sorotan panas. Viral, penjemputan paksa yang diterima Laura Meizani alias Loli di apartemennya di kawasan Bintaro Kamis kemarin. Penjemputan paksa dilakukan sang ibu yang didampingi oleh polisi dan beberapa orang dekatnya seperti Mail dan Dr. Oki Pratama. Hanya selang beberapa jam setelah Loli mengunggah video yang berisi makian untuk ibu kandungnya sendiri pasca tak berhasil di penjemputan pertama sehari sebelumnya. Dan akhirnya, saat penjemputan paksa dilakukan, Loli sempat melakukan penolakan dan perlawanan. Tidak hanya itu, remaja berusia 17 tahun ini juga sempat berteriak histeris dan menangis meraung-raung menyikapi penjemputan paksa dirinya. Dan seperti inilah penjemputan paksa Loli dari apartemennya yang berlangsung dramatis hingga akhirnya viral. Gue akan kasih tahu semuanya. Ya, gue akan kasih tahu kebenarannya, kejelekannya, kebusukannya lo yang orang-orang nggak tahu. Lihat lo. Ini dari pengelola, saya di info dari pengelola ini tuh Mbak Loli, ya? Enggak, cuman info aja dari pengelola ini sampaikan buat saya untuk ketemu Mbak Loli. Surat. Ya, yang lain ini maksudnya ya. Yang lain. Nak sudah nak. Ambil nafas dulu nak. Ambil nafas. Sudah ketemu, itu dibawa ke visum ke rumah sakit. Adanya LM tuh ada di apartemen yang didiaminya. Yang mendampinginya ada kuasa hukum, kemudian dari UTP 3A, kemudian juga NM selaku orang tuanya. NM jelas ada hak karena memang dia orang tuanya. NM adalah orang tuanya. LM di bawah pengasuhan orang tua. Sehat walafiat Lolinya. Itu antara ibu sama anak, doakan saja. Doakan saja. Saya hanya mohon didoakan saja ini persoalan. Setelah berhasil dikeluarkan dari apartemen dan dibawa ke mobil, Loli tetap dalam keadaan histeris. Ia terus menangis meraung-raung sambil terus mempertanyakan penjemputan paksa yang dilakukan terhadapnya. Sebelum itu, atau jelang dirinya dijemput paksa, Loli ternyata sempat melakukan video call dengan sang kekasih Fadel Bajideh dan menginformasikan aksi penjemputan paksa yang menyasarnya. Fadel yang kala itu tengah bersama sang kakak Bintang Bajideh, kabarnya sempat mencoba menenangkan Loli. Tidak hanya itu, Fadel juga sempat meminta sang kekasih untuk terus merekam penjemputan paksa itu sebagai bukti pembungkaman terhadap dirinya. Lalu apa kata warga apartemen lain yang ikut kaget dan syok saat menyaksikan langsung? Dr. Oki yang ikut dalam penjemputan juga Yolo Ine sebagai sahabat pun ikut berikan komentarnya. Tenang. Tenang aja, tenang. Ini lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Lu mau dibungkam Loli, tenang aja. Saya mau pergi, saya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Dari sudut kamu ya, boleh dari sudut om? Boleh nggak dari sudut om? Apa? Kita datang sama kamu selisipan, tapi yang kita tahu adalah kamu ada di situ. Kita nggak tahu kamu udah keluar. Ya. Sebelum yang Loli dijemput, saya pastikan Loli akan dirangkul dan dididik dan akan
ya diberikan sebuah nasihat akan layaknya seorang ibu dan anak kembali. Di atas Malin Kundang itu masih ada Loli. Batu menangis kalah, Malin Kundang kalah, kalian harus sungkem sama Loli. Ini anak fitnahnya keterlaluan nih. Ibu lu gak ada ngacak-ngacak itu kamar ya. Ibu lu gak ada ngacak-ngacak itu lemari. Nih lu lihat nih. Ini lemari lu nih. Nah lu lihat. Ini yang atas baju lu, yang bawah kerudung lu. Nah yang ini yang lu pakai tadi. Kan lu yang ngacak-ngacak. Iya kaget karena kan saya juga nggak ngerti ya, karena biasanya aman-aman aja di situ. Terus ada rame-rame, saya pikir ada apa gitu, ada kerusuhan apa gitu kan. Kalau saya sih ya namanya ibu sama anak mah ya setidaknya di inilah ya, di secara kekeluargaan aja, karena kan ya ada hubungan darah itu kan, gimana kalau misalkan nggak enak juga kan rasanya. Kaget juga sih, sebenarnya nggak tahu juga kok ada permasalahan antara ibu dan anak udah seperti ini ya, kayak rame sekali gitu. Karena rame juga kan di situ kan, dikerumunin orang-orang juga, ada security juga pada jagain gitu. Kalau app nanti kita panggil ya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan, itu jelas. Emosi yang memang mungkin terpendam sekian lama gitu ya, efek dari ketidakpuasan, konflik-konflik yang terpendam sekian lama, pada akhirnya memang bisa jadi muncul sebagai ledakan emosi yang mungkin terlihat sangat ekstrim. Sementara itu, pasca dikeluarkan secara paksa dari apartemennya, Loli langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan sang ibu terhadap Fadel Bajideh. Lantas, apa penjelasan polisi terkait penjemputan paksa yang dilakukan terhadap Loli sampai ia berontak tak mau dibawa pergi? Dan apa tujuan dari penjemputan paksa itu? Jadi memang dari NM untuk menemui anaknya atau putrinya, kemudian dari penyidik PPA sekalian untuk visum, jadi mendampingi sekalian juga membawa ke rumah sakit. Setelah visum membawa ke sini, terus kita mintain keterangan lanjut untuk LM juga menjawab. Iya, karena untuk perbaikan. Kan untuk perbaikan dari LM ya, jadi dari psikis, kemudian juga ya pasti semuanya. Baik-baik aja alhamdulillah di atas. Saya tidak bisa menjelaskan. Sekali lagi saya katakan ini persoalan ibu dan anak, ada batasan-batasan yang saya miliki. Sekali lagi saya mohon didoakan di antara mereka semua, semoga ada yang terbaik. Kalau seorang laki-laki berhubungan intim dengan cewek umur 17 tahun, maka lakinya bisa dipenjara, yang kena dihukum lakinya. Selang beberapa saat setelah penjemputan paksa terhadap sang kekasih, Fadel Bajideh pun akhirnya angkat bicara. Ya, bersama kuasa hukumnya yang baru ia tunjuk yakni Rasman Arif Nasution, pria yang berprofesi sebagai dancer itu membantah telah memberikan pengaruh buruk dan melakukan cuci otak terhadap Loli. Fadel bahkan memastikan jika selama ini ia dan Loli menjalani pacaran sehat. Lantas apa kata Fadel terkait penjemputan paksa yang dilakukan terhadap Loli dan juga tudingan jika dirinya memanfaatkan uang sang kekasih untuk kepentingan pribadinya? Dan benarkah Fadel siap dipenjara jika semua tudingan miring yang menyasarnya terbukti? Lantas apa kata para artis melihat kehebohan penjemputan paksa Loli? Bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan. Gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab, dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Dan itu dituduh kalau kakak ipar gue dan keluarga gue yang memakai duit Loli. Kita ada mutasi nanti kita tunjukin. Enggak, pada saat udah ada
orang-orang masuk di dalam kamar mandi baru gue ditelepon sama mereka. Tadinya nggak ada teleponan gue pagi-pagi itu. Gue pastiin nggak ada ya seperti itu yang ngomong-ngomongan mereka yang mengaborsi atau hamil, nggak ada. Kita selalu support Fadil sampai akhir aja, berdoa aja. Lo tuh salah Loli, lo tuh anak, jadi mau kayak gimana pun lo tetap apalagi lo masih di bawah umur ya. Kalau misalkan lo udah 18 tahun atau 21 tahun deh, masih make sense kayak lo terserah deh, lo udah bukan tanggung jawab ibu lo. Tapi anak di bawah umur 21 tahun ya apa sih? Itu masih jadi tanggungan orang tua. Jadi aku support langsung udah telepon tadi. Setiap orang punya permasalahannya masing-masing dan punya cara untuk keluar, untuk mendapatkan jalan keluar. Menegangkan, penangkapan pelaku dugaan pembunuh dan pemerkosa perempuan penjual gorengan di Sumatera Barat ditangkap di atas loteng. Sama-sama menghebohkan dari penjemputan paksa Loli di apartemen, adegan dramatis juga mewarnai penangkapan IS, terduga pelaku pembunuhan dan ruda paksa terhadap almarhumah Nia Kurniasari, remaja cantik penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS yang sempat kabur dan buron selama 12 hari ditangkap di sebuah rumah kosong milik warga di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis petang kemarin. Proses penangkapan IS berlangsung dramatis. Warga dan polisi sempat mengepung rumah kosong itu saat mengetahui terduga pelaku bersembunyi di loteng. Dan inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku yang berlangsung secara menegangkan dan dramatis. Alhamdulillah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang turut membantu dalam pencarian tersangka. Tepat tadi jam 3 sore kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari. Gemes banget walaupun itu nggak ada hubungan apa, tapi baca beritanya tuh ngenes. Bukan gemes lagi, udah ngenes. Kasian. Aksi warga yang coba meluapkan emosinya dengan menyerang pelaku berhasil dicegah polisi yang langsung mengamankan pelaku. Warga Korong Pasasura Juha Gugua Padang Pariaman tersebut ke mobil patroli. Penangkapan IS tentu saja juga membuat ibu korban Eli Marlina merasa lega dan senang. Ia pun berharap pelaku dihukum mati sesuai dengan perbuatan yang telah menghabisi nyawa putrinya. Dikawal oleh polisi berpakaian preman dengan senjata Sudah lega rasanya, sudah ada menangis lagi, sudah lega. Kalau ada pabur aja dihukum sampai mati, seberat-beratnya. Pelakunya sih dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati lah. Itu yang dibunuh itu perempuan, ya hati nuraninya di mana? Kalau nggak hukuman mati sih nggak adil ya untuk keluarga.